Dia ikut lagi berarti. Kita enggak. Apaan sih Rizka? Enggak, Di. Kita udah. Kayaknya. Udah ditulis kok. Sama Di. Juni buka Jun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya nih Des, siap. Siap. Langsung Oke. mulai aja nih. Ini mulai aja tuh gimana? Kedengeran gak sih suara aku? Kedengeran dah. Kedengeran enggak? Dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Yang terhormat Bapak Asep Saifullah selaku dosen pengampu fisika komputasi dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Susiliawati, Dina Salvia, Junita Sari, Anida Fauzia, Alda Sapitri, dan Diana Widiawati. Di sini kita akan menjelaskan mengenai solusi numerik. Roda menggelinding di jalan. Lanjut, Da. Nah, teman-teman sebelumnya pernah lihat nggak sih ketika ada yang tabrakan di jalan ataupun melihat di televisi. Nah, ketika mobil sedang tabrakan, itu roda mengalami selip dengan kecepatan tinggi sampai berhenti loh. Terus ada gaya geseknya juga. Nah, persamaan gaya gesek roda terhadap jalan itu sama dengan min mu k dikali dengan n, di mana mu k-nya itu adalah koefisien gesek kinetis dan n itu adalah gaya normal. Lanjut, Da. Nah, di sini ada persamaan empiris koefisien gesek kinetik antara permukaan roda dan jalan. Di mana mu k itu sebanding dengan 1 dikurangi dalam kurung V dikurangi 2,24 per 202 pangkat 1/3. Lanjut, Da. Nah, selanjutnya ini ada persamaan perubahan laju roda yang mengalami gaya tersebut sebagai fungsi waktu. Nah, di mana kan tadi persamaannya udah sebutkan tadi ya. Nah, kita sekarang N itu kan gaya normal. M atau M dikali dengan G. Nah, kita tinggal disubstitusikan. Nah, sehingga menghasilkan FK sama dengan min 1 kurangi V dikurangi 2,24 per 202 pangkat 1/3 dikali dengan MG. Nah, untuk keterangannya teman-teman bisa lihat ya, di mana F itu ada gaya gesek kinetik, N itu ada gaya normal, M itu massa benda, G itu gaya gravitasi, V itu ada kecepatan benda. Next, Da. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Anida Fauziah. Kepada Anida dipersilakan. Nah, untuk gaya gesek sendiri, ini kita bisa hubungkan dengan persamaan pada hukum 2 Newton, di mana FK sama dengan M kali A. Nah, kemudian seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa kita telah mendapatkan nilai FK-nya itu slide sebelumnya, Dak. Nah, FK-nya itu min 1 dikurangi Pi min 2,24 dibagi 202 pangkat 1/3 M dikali G. Nah, next. Nah, jadi kita bisa mendapatkan nilai A-nya itu min 1 kurangi Pi dikurangi 2,24 dibagi 202 pangkat 1/3 dikali G. Next.
Nah, untuk percepatan sendiri seperti yang kita ketahui, percepatan itu turunan pertama dari kecepatan. Nah, ini kita bisa tulis percepatan itu dengan V dikali dV per dx, di mana V-nya itu seperti yang kita ketahui kan dV per dx dikali x dx per dx per dt itu kan dx per dt itu V. Jadi V dikali dV per dx. Nah, sama dengan A-nya diganti sama itu, kemudian min 1 dikurangi Pi dikurangi 2,24 dibagi 202 pangkat 1/3 dikali G. Atau bisa kita pindahkan Pi-nya ke ruas sebelah kanan dan dx-nya itu juga kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi dV sama dengan min 1 per V dikali 1 min V dikurangi 2,24 dibagi 202 pangkat 1/3 dikali G kali dx. Kemudian untuk keterangannya sendiri yaitu FK itu gaya gesek, N itu gaya normal, M itu massa benda, G itu gaya gravitasi, V itu kecepatan benda, G itu percepatan benda. Selanjutnya, nah, karena persamaan tadi itu tidak bisa diselesaikan secara analitik, maka kita bisa mencari solusi numeriknya dengan mengganti variabel kontinu menjadi variabel diskrit, di mana dv-nya kita ubah menjadi PI ditambah 1 dikurangi PI, dx-nya kita ubah menjadi delta X, dan P-nya kita ubah menjadi PI. Lanjut, Da. Sehingga kita bisa menemukan persamaan atau solusi numerik untuk roda menggelinding di jalan, yaitu Pi ditambah 1 dikurangi Pi sama dengan min 1 per Pi dikali 1 min Pi dikurangi 2,24 dibagi 202 pangkat 1/3 G dikali delta X. Nah, sehingga kita bisa peroleh next Alda next. Nah, sehingga kita bisa peroleh solusi numerik untuk roda menggelinding di jalan, yaitu Pi ditambah 1 sama dengan Pi dikurangi 1 per Pi dikali 1 min Pi dikurangi 2,24 dibagi 202 pangkat 1/3 dikali G dikali delta X. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Alda. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskannya melalui Excel ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk grafik dengan V0-nya sama dengan 17,5 meter per second. Nah, untuk mencari rumus V di 17,5 ini, kita bisa menggunakan solusi numerik yang tadi sudah dijelaskan, di mana VI plus 1 itu sama dengan VI dikurang 1 per VI dalam kurung 1 dikurang, buka kurung lagi, VI min 2,24 dibagi 202 ditutup kurung dipangkat 1 per 3 terus dikali G sama delta X. Nah, adapun penyelesaiannya yang pertama kita tuliskan dulu step yang diketahuinya seperti jumlah stepnya, laju awalnya, gravitasi, panjang lintasan dan juga delta X. Nah, mula-mula kita membuat tabel delta X-nya dan juga V-nya, V yang kita akan cari. Nah, untuk delta X-nya kita awali dengan nilainya 0, lalu untuk yang keduanya kita menggunakan sama dengan, terus diklik yang A1 ditambah dengan delta X yang tadi kita sudah hitung. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu nanti kita
ngeblok antara 0 sampai 0,048, terus nanti ditarik ke bawah sampai stepnya 500. Nah, sudah jadi kolom yang delta X-nya, kolom X-nya ini kita bisa mencari V-nya. Yang pertama itu dengan V0-nya 17,5. Nah, yang paling awal itu B1, di kolom B1 itu kita bisa menggunakan yang ada di sini. Nah, jadi sama dengan jangan lupa didolarin karena dia tetap. Kemudian untuk bawahnya kita baru bisa menggunakan rumus solusi numeriknya. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi B1 itu adalah VI, terus habis itu H3-nya adalah gravitasi, dan delta X-nya adalah yang ini. Nah, yang didolarin adalah yang tetap seperti gravitasi dan delta. Nah, setelah nilainya sudah ada, kita bisa tarik ke bawah dan menghasilkan tabel seperti ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya atau di pertemuan lalu, awalnya itu dia bergerak, grafiknya ini jalan menurun dan konstan gitu ya, lurus gitu. Nah, dia tiba-tiba melengkung itu karena terjadinya slip pada saat bolanya menggelinding. Nah, mungkin selanjutnya yang untuk 15 dan 20 akan dijelaskan oleh rekan yang lainnya. Baik, boleh dilanjut aja. Oke, saya akan melanjutkan grafik yang laju awalnya sama dengan 15 meter per sekon. Sama halnya seperti laju awal 17,5, di mana di sini tuh menggunakan rumus ke atas dah. Punten. Menggunakan rumus VI plus 1 sama dengan VI dikurangi 1 per VI dikali 1 dikurangi VI min 2,24 per 202 pangkat 1 per 3 dikali gaya gravitasi dikali sama delta X. Karena di sini diketahuinya udah semua ya, kita tinggal masukin dan kita tarik. Oh iya, untuk nilai yang tetap kita dolarin terlebih dahulu. Habis itu 500 kan grafiknya. Untuk grafiknya hampir sama kayak yang 17,5, hanya saja yang laju awal yang 15 ini lebih ke bawah lagi, lebih ke min. Soalnya lebih kecil dari 17,5. Oke, cukup sekian. Baik, kepada Susi dipersilahkan. Nah, untuk yang laju awalnya 20 meter per sekon ini sebenarnya sama saja dengan yang laju awalnya 17,5 meter per sekon dengan yang 15 meter per sekon. Nah, bedanya di sini hanya pada saat kita memasukkan PI-nya itu menggunakan PI di mana 20 meter per sekon. Nah, itu saja perbedaannya mungkin. Nah, untuk rumusnya sendiri karena kayak yang lain, jadi menggunakan persamaan VI plus 1 sama dengan VI dikurangi 1 per VI dikali 1 dikurangi dalam kurung VI min 2,24 dibagi 202 pangkat 3 tutup kurung
G kali delta X. Nah, pada saat nanti 20 meter per sekon yaitu ininya kecepatannya itu grafiknya lurus gitu ya. Jadi karena dia kecepatannya lebih besar daripada yang 15 sama 17,5 meter per sekon. Terima kasih. Baik, dilanjut. Untuk selanjutnya, penjelasannya akan dijelaskan oleh Diana. Kepada Diana, dipersilakan. Ya, untuk mencari grafik gabungannya, karena sudah didapat nilai V 15 meter per sekon dan V 17,5 meter per sekon dan V-nya 20 meter per sekon, maka tinggal diblok semua hasilnya, kemudian insert dan bikin grafiknya. Dan dilihat perbedaannya, untuk garis yang putih itu nilai dari 20 meter per sekon, sedangkan yang biru itu 15 meter per sekon, dan yang oranye itu 17 meter per sekon. Ya, kepada moderator dipersilakan. Terima kasih kepada para pemateri. Nah, untuk penjelasan dari kelompok 1 mungkin cukup sekian. Boleh jika ada yang ditanyakan, tapi kayaknya udah pada mengerti ya, udah pada paham semua. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersilakan. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, nanti kita lanjut ke presentasi ke kelompok selanjutnya. Jika tidak ada pertanyaan, kita tunggu 3 menit ya. Kalau misalkan belum ada pertanyaan, berarti dilanjut ke kelompok selanjutnya. Cukup kayaknya. Alhamdulillah, Via sudah cukup. Mungkin dari teman-teman yang lain juga udah pada cukup ya? Ya, karena ya dari Hani juga udah cukup. Nah, mungkin presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2, yuk dimulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi selanjutnya dari kelompok 2. Nah, kita akan mempresentasikan tentang gerak turun melingkar dengan gesekan. Nah, selanjutnya untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh salah satu teman kita yaitu Siti Ariza. Untuk Siti Ariza dipersilakan. Entah, belum kelihatan slide-nya. Yang share screen siapa sih? Hani Ariza udah ada. Bentar. Nah, di sini ada jika tidak ada gesek antara benda dan bidang lengkung disebut energi mekanik konstan. Karena ada gaya gesek, laju yang dicapai lebih kecil. Nah, di sini
tidak semua perlu digarisbawahi, tidak semua energi ih, astagfirullah ngejelasin tapi di mode. Punten tadi lupa kalau di mode. Di sini jika tidak ada gesek antara benda dan bidang lengkung disebut energi mekanik konstan karena ada gaya gesek laju yang dicapai lebih kecil. Nah, di sini ada perlu digarisbawahi energi potensial, perubahan energi potensial tidak selamanya berubah menjadi energi kinetik. Nah, pada grafik ini, energi potensial berubah menjadi energi kalor sehingga mengakibatkan adanya energi gesek. Seperti grafik di samping ini, di mana energi potensial berubah menjadi energi gesek. Udah. Baik, langsung aja ya. Jadi tuh dari gambar ini kan dijelasin juga ya, itu tuh ada gaya normal yang berlawanan arah sama mg sin theta atau omega sin theta. Nah, di sumbu horizontalnya itu ada omega cos theta yang dijabarin jadi mg cos theta. Nah, ini tuh gambar seperempat lingkaran, di mana gambar lingkaran ini tuh menunjukkan adanya gaya sentripetal, yaitu gaya yang menuju ke pusat lingkaran. Nah, di mana Fs di sini besarnya N dikurang mg sin theta. Kita tahu bahwa F sentripetal itu sama dengan mv kuadrat per R. Jadi mv kuadrat per R sama dengan N dikurang mg sin theta. Sehingga diperoleh N sama dengan mg sin theta plus mv kuadrat per R. Di slide sebelumnya kan udah dijelasin bahwa ketika energi mekaniknya konstan, maka tidak ada gesekan. Jadi persamaannya itu setengah mv kuadrat sama dengan mgr sin theta. Tetapi karena adanya gesekan, maka jadinya setengah mv kuadrat sama dengan mgr sin theta plus omega f. Dimana kita ketahui bahwa omega f ini sama dengan min integral F kinetik kali ds. Nah, di situ tinggal disubstitusi aja. Jadi setengah mv kuadrat sama dengan mgr sin theta plus minus integral fk kali ds. Terus kita tahu juga bahwa fk itu mu kinetis kali gaya normal. Sehingga setengah mv kuadrat sama dengan mgr sin theta dikurang mu kinetis kali n kali ds. Dan setengah mv kuadrat sama dengan mgr sin theta dikurang integral dari mu kinetis dikali besar gaya normal yang udah diketahuin di atasnya itu yang n sama dengan mg sin theta plus mv kuadrat per r terus dikali ds. Melanjutkan dari Rizka. Nah, kan tadi udah dijelasin persamaan menghitung laju benda secara numerik. Jadi ini gambar lintasan yang sudah dibagi atas elemen-elemen yang sama panjang. Jadi kita telah bagi lintasan atau atas n buah elemen, lalu kita beri indeks elemen-elemen tersebut dari indeks sama dengan 0 sampai indeks i sama dengan n atau jumlah elemen tersebut. Nah, untuk indeks i itu sama 0 adalah posisi awal di mana theta 0 ini 0. Dan kita anggap laju awalnya itu 0 sama dengan 0. Untuk indeks sama dengan itu memiliki θ sama dengan delta theta. Sedangkan indeks I sama dengan 2 memiliki θ2 sama dengan 2 delta theta dan seterusnya.
Secara umum, indeks I sembarang memiliki sudut theta I dengan I delta theta. Selanjutnya akan dijelaskan Hanfa. Nah, selanjutnya kan sudah dijelaskan sebelumnya sama Rizka, di mana rumus untuk mencari adanya gesekan itu tadi setengah mv kuadrat sama dengan mgr sin theta min integral mg sin theta plus mv kuadrat per r ds. Nah, bagaimana jika kita dari ini dibagi menjadi elemen-elemen kata Riza sebelumnya menjadi beberapa elemen. Nah, pas udah kita jadiin beberapa elemen, nah untuk menghitung besar sudut tiap elemennya itu di mana delta theta sama dengan pi per 2. Kenapa pi per 2? Karena ini merupakan seperempat lingkaran yang sudutnya yaitu 90 derajat. Berarti kan 180 dibagi 10 per n. N-nya itu elemennya. Nah, jadi panjang satu elemennya yang garis delta S-nya itu sama dengan R dikali delta theta. Nah, karena itunya si bandul apa sih namanya ya, itunya bergerak searah horizontal. Nah, kan berlawanan antara W cos theta dan F gesek, sehingga untuk mencari F tan-nya itu sama dengan W cos theta min F gesek, di mana gaya berat itu M kali G. Nah, dikali cos theta min, nah F gesek tadi udah sebelumnya dijelaskan sama Rizka, yaitu mu k dikali N. Berarti Mg cos theta min mu k, gaya normalnya yang sudah disebutkan sama Rizka sebelumnya itu Mg sin theta plus Mv kuadrat per R. Nah, kita bersinggungan dengan hukum 2 Newton, di mana rumusnya F sama dengan M kali A. Nah, F tan-nya berarti sama dengan M kali A. Nah, untuk mencari percepatannya yaitu F tan per M. Nah, berarti untuk mencari percepatannya kita masukin F tan-nya yang sudah didapatkan sebelumnya yaitu Mg cos theta min mu k Mg sin theta plus Mv kuadrat per R dibagi M. Nah, M pada setiap masing-masing ruas kita coret. Sehingga untuk rumus percepatannya yaitu G cos theta min mu k dikali G sin theta plus V kuadrat per R. Selanjutnya akan diterangkan oleh Siti Badriah. Nah, selanjutnya mengenai grafik, di mana grafik untuk gerak turun melingkar dengan gesekan di sini itu pertama kita cantumkan apa yang diketahuinya terlebih dahulu. Nah, jumlah n-nya itu di sini ada 500, kemudian ada delta theta, ya. Kemudian ada gravitasi. Nah, mu k di sini atau koefisien gesekan kinetik di sini itu menggunakan 0, kemudian bentar ya, Sibat mau di mute dulu bentar. Nah, lanjut ya. Kemudian untuk jari-jari lintasannya itu 1. Nah, di sini yang pertama kita cantumin I-nya dulu dari 1 sampai 500, kemudian baru mencari theta. Nah, untuk mencari theta di sini itu kolom pertamanya itu 0 terlebih dahulu, kemudian baru kita menghitung persamaannya itu di kolom ketiga. Nah, untuk mencari A, di sini kita menggunakan persamaan numerik, di mana percepatannya itu A sama dengan G dikali cos theta dikurangi mu k dikali G sin theta ditambah V kuadrat per R. Nah, untuk mencari kelajuannya, V sama dengan akar I dikurangi 1 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali R dikali delta theta. Nah, kalau untuk kelajuan itu sama kayak mencari theta, jadi kolom pertamanya itu 0, jadi nanti menghitungnya itu di kolom kedua. Nah, dari
menggunakan persamaan numerik itu didapatkan bentuk grafiknya itu seperti yang terlihat, di mana untuk kelajuan itu dia dari 0 kemudian berbentuk hampir setengah lingkaran. Nah, kalau untuk percepatan dia dari atas turun. Nah, untuk bentuk grafik dengan menggunakan berbagai nilai koefisien gesekan kinetik itu akan disampaikan oleh Fau. Nah, grafik yang ada kita bisa lihat gambarnya di. Nah, grafik itu dibuat grafik percepatan dengan sumbu datar yaitu kolom A dan sumbu vertikal yaitu kolom B yang dia itu percepatan. Terus buat juga grafik laju dengan sumbu datar yaitu kolom A yaitu sudut dan sumbu vertikal dalam kolom C yaitu laju. Nah, di gambar ini memperlihatkan kalau laju benda pada berbagai nilai koefisien gesekan kinetik tampak jelas bahwa laju bendanya tuh makin kecil jika koefisien gesekan kinetiknya semakin besar. Bisa kita lihat kan dari koefisien gesekannya itu 0 sampai 0,75 tuh semakin besar gesekan kinetiknya, maka laju bendanya semakin kecil. Bahkan untuk koefisien gesekan yang kinetik 0,75, benda akan berhenti di tengah jalan. Nah, jadi itu adalah presentasi dari kelompok 2. Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Atau sudah cukup paham? Kayaknya sih udah ya, karena yang di PPT Pak Asep pun sudah cukup jelas. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya kah atau cukup? Romi. Dari Junita cukup. Cukup. Oke, baik. Kalau cukup dilanjut ke presentasi selanjutnya. Saya mewakili kelompok 2. Mengucapkan maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in wa ala amrud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, selanjutnya kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Dinda, Said, Lina, dan Sartia akan mempresentasikan baiklah, untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh Dinda. Silakan Dinda. Oh iya, teman-teman saya di share screen ya. Share screen. Oke, gimana teman-teman, udah kelihatan belum? Udah Said. Udah Said. Makasih. Oke, nah, oh no, di sini. Bentar. Ini ya. Selanjutnya, nah ini. Oh iya, dia lupa. Ya. Di sini kelompok 4 akan membahas mengenai shuttlecock.
Nah, jadi shuttlecock itu adalah alat yang biasa digunakan dalam permainan badminton. Namun, tahukah kamu ketika shuttlecock dimainkan, maka ada pula gaya yang bekerja bersamaan dengan gaya shuttlecock tersebut. Nah, berdasarkan American Journal of Physics 48, tahun 1980, gaya yang bekerja pada shuttlecock adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek tersebut bergantung secara kuadrat terhadap laju. Dalam persamaannya ditulis dengan F sama dengan negatif KMF kuadrat. Jadi, gaya total yang dialami shuttlecock yaitu MG min KMF kuadrat sama dengan M dV per dt, yaitu turunan dari dV per dt. Selanjutnya. Kemudian akan dibahas oleh Lina Karlina. Nah, selanjutnya itu kan tadi berdasarkan persamaan yang tadi telah ditemukan di shuttlecock itu bahwa Mg dikurangi KMI kuadrat sama dengan M. Lina punten berdengit suaranya. Ya, sebentar, ini punya Sherly. Lanjut. Cik. Nah, apakah jelas suaranya? Jelas, Lina. Nah, ya tadi kan diketahui bahwa persamaan yang shuttlecock itu tadi ada Mg kurangi KMP kuadrat per sama dengan M dikali dV per dt. Nah, dari persamaan ini itu kita bisa sederhanakan menjadi turunan V terhadap T sama dengan G dikurangi kuadrat sama dengan G, nah sama dengan 1 dikurangi K per G kali V kuadrat. Nah, untuk KMV kuadrat ini tadi adalah V, F. Nah, sama dengan G dikali 1 min V kuadrat per VR kuadrat. Selanjutnya disederhanakan menjadi VR sama dengan akar dari G per K. Nah, jadi yang pertama itu tadi pindah ruas, kemudian pindah ruas disederhanakan ke bentuk dan jadi G kali 1 min V kuadrat per VR kuadrat, kemudian dirubah ke bentuk akar menjadi VR sama dengan akar dari G per K. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Said. Teman-teman, dari ini persamaan baru ya, kayaknya dari persamaan Lina tadi itu V-nya jadi R. Nah, kan D itu min VI per delta T sama dengan G, ini mungkin untuk misalnya seperti gini teman-teman, G dikali 1 min VI kuadrat per VR kuadrat. Nah, habis itu dimasukin deh ke ruas kanan, jadi VI plus I sama dengan VI G dikali 1 min VI kuadrat per VR kuadrat kali delta T. Sama kayak ini rumusnya gerak ini di gerak dibebaskan ini kayak ngitung gerak bebas dari shuttlecock itu. Nah, selanjutnya akan ditentukan hasil persamaan di Excel menggunakan persamaan dari 3 ini. Nah, persamaan apa? Itu oleh Teh. Lanjut ya. Silakan Teh. Cek.
Ciki. Said, boleh stop share screen-nya dulu. Oke. Ya, oke. Bentar. Stop. Oke. Udah deh. Udah stop deh. Jadi itu mau share screen deh. Apa sudah terlihat? Belum, Belum, Dea. Dea. Dea, apa bisa Dea? Mau dibantu share screen? Buat yang Excel-nya. Ya ada Din, dari Dinda aja. Langsung saja dimulai nih dari persamaan yang sudah Said tadi jelaskan. Sini tinggal membuat grafik dari Excel-nya menggunakan persamaan yang tadi Said jelaskan, yaitu persamaannya VI plus 1 sama dengan VI atau kecepatan awal ditambah gravitasi dikali 1 min kecepatan awal pangkat 2 per kecepatan akhir pangkat 2 kali delta T. Terlebih dahulu diketahui bahwa nilai gravitasinya itu 9,82 meter per sekon kuadrat. Terus untuk kecepatan akhirnya itu 14 meter per sekon, waktunya 5 sekon, dan jumlah setelnya itu 500, delta T-nya itu 0,01, dan kecepatan awalnya itu 2 meter per sekon. Di sini kita tulis yang T-nya yang dari 0 sampai ke setel kelima, yaitu sampai ke waktu 5 sekon. Terus yang VI-nya atau kecepatan awalnya itu menggunakan persamaan yang sudah tadi dijelaskan. Terus persamaannya itu ditarik sampai ke setel yang 500. Udah itu kita buat grafik antara V dan T. Di sini dari persamaan tadi grafiknya seperti ini. Terus pada grafik tersebut bendanya sudah memiliki kecepatan awal. Benda mulai bergerak dengan kecepatan awalnya 2 meter per sekon dan terus bergerak sampai seiring berjalannya waktu. Tetapi pada waktu tertentu garis pada grafiknya menunjukkan garis lurus, itu karena pada saat waktu yang tertentu kecepatannya itu konstan, sehingga grafiknya itu menunjukkan tidak naik ke atas tapi menunjukkan lurus secara horizontal.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin ada cukup itu. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami tutup. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini semuanya sudah presentasi kan ya? Udah, Juni. Baiklah, karena presentasi di kelompok 1. Iya, Lanjut, Juni, lanjut. Iya, lanjut. Ya, mangga Teh Juni. Ya, karena presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai, mungkin dicukupkan aja kali ya, diserahkan ke PJ Teh Putri. Ya, mungkin langsung aja kali ya. Karena udah presentasi semua juga ya kan. Langsung ditutup aja kali ya. Ya, teman-teman. Iya, Teh, nggak apa-apa. Ya udah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita ucapkan hamdalah. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya buat para pemateri. Makasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya.